Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu panggilan ini kita melihat bacaan Injilnya sangat pendek, ya. Ini supaya khotbahnya panjang atau homilinya panjang, karena biasanya di hari Minggu panggilan ini mengundang frater atau suster atau romo, ya, untuk bersharing biasanya, ya. Tapi itu udah klasik, dan kemarin saya bisiki romo, jangan lupa sharing panggilannya lah, ya gitu ya. Berarti saya yang diundang ini, ya, untuk misa sekaligus untuk sharing panggilan, ya. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita perhatikan bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama, bagaimana Paulus dan Barnabas, ya, mereka sungguh-sungguh juga dipilih Allah, ya, dipilih Allah. Ya, jadi gembala kita, gembala agung kita, Kristus itu memilih, ya, memilih, caranya itu dipilih, ya, bukan mengajukan diri sebenarnya, tapi dipilih. Ya. Beberapa saat yang lalu kita juga mendengar, ya, berita yang sangat viral, bahkan hampir di setiap laman media sosial itu tampillah Paus baru kita, Paus Leo ke-14, ya. Padahal Paus Leo ke-13 itu tahun 800 berapa gitu. Jadi muncul lagi, dipakai nama Paus Leo yang ke-14. Itu pun juga kita lihat bagaimana Bapak Suci itu dipilih. Bukan mengajukan diri, tapi dipilih. Ada 133 yang ikut, ya. Bahkan ramalan itu ramai, siapa yang akan masuk bursa namanya dalam menjadi paus, kandidat paus gitu, ya. Ada foto-foto itu, ya. Kebetulan saya punya link untuk yang di Filipina itu, karena prasus di sana. Wah, ramai yang Filipina, ya, mengajukan nama-nama, ya. Nah, antara lain Pak Diardina Tagli itu yang sering muncul di media sosial, yang digadang-gadang atau diimpikan oleh terutama masyarakat Filipina, ya. Tetapi semuanya tidak ada yang menduga. Artinya apa? Artinya pilihan Roh Kudus itu sungguh-sungguh tidak ada di luar, kadang di luar keinginan, di luar kehendak, di luar kemauan saya. Ya. Saya pun datang ke paroki ini, ya, juga bukan mengajukan diri. Saya mau jadi pastor, ya, di Sayuka, asal saya jadi pastor kepala. Tidak pernah terkatakan itu. Tidak pernah juga terbesit dalam hati saya pengen punya cita-cita jadi pastor kepala.
Lalu apa yang ada dalam diri orang-orang yang dipilih, yang dipanggil? Justru pikirannya kebalikannya itu. Yang ada di pikirannya adalah bahwa sebagai orang yang dipanggil itu orang yang jatuh cinta. Ya. Jatuh cinta dengan sang gembala, dengan suara gembala. Tadi katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya. Jadi jangan dikira kalau tiba-tiba panggilan tanpa mendengar, tidak ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Itu yang pertama. Dan jatuh cinta pada suara. Ya, ingat kalau zaman dulu radio itu ya, dengarkan radio, wah suaranya merdu sekali, kayaknya cantik ini penyiarnya ya. Atau suaranya maco, wah kayaknya ini orangnya bijaksana ya kalau. Ya. Dengan suara saja bisa. Ya. Orang bisa jatuh cinta. Dan itulah yang memang domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi sebagai orang yang dipanggil, perasaan pertama adalah sebagai domba. Tetap sebagai domba. Sampai detik ini saya juga tetap sebagai domba. Bahkan dalam perjalanan formasio itu ada istilah namanya sequila Christi, artinya menjadi hamba Kristus. Tingkatnya pertama itu menjadi murid dulu. Kalau mengikuti kan jadi murid. Seperti para Yesus memanggil pertama itu untuk dijadikan murid. Ikutlah aku. Itu untuk dijadikan murid-muridnya. Pertama adalah sebagai murid. Apa yang dilakukan sebagai murid? Ya, murid pasti mendengarkan. Betapa seorang guru itu kalau kelihatan muridnya nggak mendengarkan, rasanya aduh muridku ini ya, atau saya yang salah nggak menarik mereka. Kadang saya bilang gitu ya, saya mulai ngajar, faternya mulai gini-gini, waduh ini saya jangan-jangan sudah nggak menarik lagi untuk mengajar ya. Mungkin kata-kata saya terlalu monoton, hal-hal yang mungkin saya ulang ya. Kalau kemudian sudah tidak didengarkan lagi. Tapi kita mendengarkan suara Tuhan, menjadi murid. Bagi orang yang dipanggil itu pertama-tama menjadi murid. Lalu tingkat yang kedua menjadi hamba. Loh, kok malah menjadi hamba? Kalau menjadi murid yang pada tingkat yang tinggi, murid sangat menjadi murid itu dia sangat setia. Gini, sediko dawuh hamba. Itu murid sungguhan itu. Jadi tingkatnya murid itu sungguhan. Kalau murid semakin kelasnya tinggi tapi semakin tidak setia, semakin cari celah sendiri, itu bukan murid, itu calon pengkhianat. Dia pasti nggak lama kemudian dia buka perguruan baru. Itulah menjadi hamba. Dan pada tingkat yang terakhir itu menjadi gembala. Menjadi gembala. Menjadi gembala berarti itu menjadi orang yang sungguh sudah mencintai murid-muridnya. Ini yang beratnya. Bagi kami, saya merasa mencintai 9.000 atau 9.000 setiap jiwa di paroki Sayuka ini berat ya. Ngapal nih namanya saja susah ya. Ngapalkan namanya, apalagi sampai mencintai. Sedikit mungkin yang merasa saya cintai, mungkin pas meninggal kemudian tutup peti manggil saya ya. Tapi ketika sudah meninggal baru saya datang. Mungkin yang merasa cintai adalah keluarganya, tapi yang sudah meninggal saya yakin dia merasakan cinta kedatangan seorang imam yang mau menutup petinya, meskipun itu sudah perpisahan terakhir. Sudah perpisahan terakhir, berkat terakhir. Saya biasanya kasih berkat pada dahi jenazah yang akan ditutup.
berkat terakhir, cinta terakhir, doa terakhir, semuanya dilakukan terakhir di saat ya mereka menghadap Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ya sekarang pada masuk untuk menjadi tiga itu, ya kurang lebih menjadi murid, terus untuk menjadi ya murid yang setia, terus untuk menjadi hamba Tuhan, ya yang terus mau melayani, itu tidak mungkin terus menjadi gembala atau menjadi pelayan, ya seperti Tuhan Yesus. Ya, harapannya kan menjadi romo, menjadi itu kan menjadi seperti Tuhan Yesus ya. Syukur-syukur, saya bersyukur kalau umat sampai nanti saya di akhir tugas saya itu ada yang melihat, oh ya ada Tuhan Yesus ya, itu ya. Kalau belum ya minta maaf, mungkin saya masih belajar, musik tingkatnya masih murid, masih harus mendengarkan banyak dan lain sebagainya. Lalu apa yang untuk bisa kiranya bisa menjadi tiga itu? Yang tidak seringkali di dalam di-sharingkan dalam minggu panggilan itu adalah soal apa? Motivasi. Nah itu ya. Kalau sudah motivasi itu memang harus terus dimunikan yang namanya motivasi. Motivasi atau pendorong ya, motor yang menggerakkan, mendorong saya untuk ya mau menjadi, ya itu mesti yang menjadi pertanyaan dalam minggu panggilan itu. Kok cek gelem-geleme itu ya, dengan harapan memberikan kesaksian itu sehingga juga menularkan motivasi itu yang ya motivasi itu kepada umat yang hadir, terutama kaum muda ya. Kira-kira apa motivasi? Kalau boleh bisa menebak motivasi saya awal saya jadi romo, kira-kira apa? Pengen tampil, pengen nyanyi di depan orang, ya, pengen bisa main musik, itu salah satu dari antara. Atau pengen ya yang lain-lain, ya. Ada yang ceritanya misalnya pengen main sepak bola karena di seminari ada lapangan bola, ada yang pengen keluar dari rumah, ya. Ada yang pengen pergi jauh karena seminari harus meninggalkan orang tua, harus hidup di asrama. Ya. Kalau saya ditanya apa motivasimu sebenarnya, ya. Joko, nama panggilan saya kan Joko waktu kecil itu. Kalau ditanya, Jok, sebenarnya kamu itu masuk seminari ngapain dulu? Kalau ini saya ada yang tanya gitu. Yang tanya sahabat saya yang dekatkan saya harus jujur, mas saya bohong. Ya. Dan saya menjawab ini jawaban saya. Aku ki jane mlebu seminari ki dhisik ki muk kursi siji motivasinya. Apa? Pengen ngewangi wong tuaku. Pengen meringankan beban orang tua saya. Iku sakjane. Loh kok ngono, Jok? Nyapa kowe kok pengen meringankan orang tua? Kamu kan anak, kamu kan harusnya orang tuamu yang bertanggung jawab melahirkan kamu, besarkan kamu. Kan tanggung jawabnya dia untuk biaya kamu. Loh, orang ngono cah. Aku iku dulurku iki oke. Pitu. Aku nomor 4. Dulur-dulurku iku oke. Lah aku dhewe ya mungkin cukup bapakku gajine waktu kuwi yo 300.000 ping pindho 600.000 waktu kuwi. Wah lumayan. Cukup lek nggih urip aku dhewe, ibuku, apalagi ibuku iso njahit. Bisa menjahit tambah-tambah. Ya, meskipun menjahit itu kan lumayan ya. Wong saya ingat waktu itu katok celana jin, kok katok jin ya. Ini Jawane. Celana jin itu kalau bolong itu dijahit, dibos namanya ya. Dijahit keliling gitu ya. Saya bisa itu ngebos itu ya. Sampai putar kecil sampai kecil. Nah, itu 2,5 waktu itu. Dapat 2,5. Padahal cuma jahit gitu ya. Ya, tapi itulah ya perasaan saya waktu itu ya. Saya ingin meringankan beban orang tua. Karena kami semua bersepakat untuk ya kita itu orang miskin. Kita itu harus sekolah. Itu waktu itu. Ibu saya ya almarhum
Lek kita nggak sekolah, kawe nggak pinter, kowe kok dadi opo? Nah gitu. Kowe gelem becak ngono ibu saya dulu. Kowe gelem koyok Pak Kae, koyok Bu Kae, mesti ndak mau Bu. Yus aku sekolah. Nah, lek sekolah, yo ayo saiki tirakat. Itu ibu saya dulu ya. Lek gelem sekolah itu berarti gelem tirakat. Ini zaman dulu loh, jangan dibandingkan dengan zaman sekarang ya. Saya hidup tahun 86 SD sampai 92 lulus. Bayangkan tahun itu ya. Ya. Jadi ya bukan zaman sekarang, kalau zaman sekarang, tapi ini cukup rupanya mudah-mudahan menjadi bahan ya. Kalau mau sekolah ya harus tirakat kata ibu saya. Ibu dhisik yang ngono lek ibu itu biaya dhewe sekolah sampai ibu saya itu sampai SMP sore PGRI itu, karena SMP pagi karena paginya harus kerja jualan kayu, cari kayu, ibu saya itu seperti itu. Itu diceritakan kepada saya dan saya tidak mau ibu saya itu menderita lagi karena saya makanya terus kemudian bakar ya mau ya di seminari, karena di seminari terus waktu itu adalah sekolah yang paling murah pada saat itu. Sekarang enggak tahu ya. Pada waktu sekolah paling murah ya pada waktu itu. Ya, saya itu bayar asrama itu 25.000 waktu itu. Tahun 95. Itu bukan karena seminari minta 25.000, tidak. Tetapi karena bapak saya itu hanya bisa kirim tuh ini setahun hanya 300.000. Karena sebagian kiriman harus pulang ke rumah dengan adik saya 3, kakak saya masih sekolah juga di Madiun di farmasi, ada 2 kakak saya di farmasi Madiun. Ya, untuk kakak saya yang pertama Rawayu sudah masuk seminari sehingga juga saya melihat oh ya meringankan beban orang tua. Meskipun pada saat itu saya yang paling sedih itu adalah meninggalkan rumah itu karena apa? Di rumah itu enggak ada laki-laki. Saya bayangkan rumah saya kalau saya tinggal, saya waktu itu genting kadang bocor. Kadang ibu itu kasihan kalau ada ular masuk rumah karena rumah kami dekat bambu gitu, jadi kadang ada ular. Ya, jadi kasihan. Saya kadang kalau ke seminari itu hanya teringat itu kalau pas hujan deras, kasihan ibu di rumah, genting bocor. Itu perasaan saya pada waktu kecil, usia lulus SMP. Mungkin beda dengan anak sekarang ya. Ini karena akibat ya enggak KB gitu ya. Tetapi Tuhan memanggil dari situ. Dengan meringankan beban orang tua, ya saya merasa bahwa oh, saya seminari murah. Waktu itu Romo Adi manggil saya ketika saya dapat wesel 300.000. Bruno, apa Romo? Ini kamu, bapakmu tuh kirim ini wesel ada 300.000. Ini untuk berapa bulan? Dia bilang gitu Romo Adi itu. Ya saya enggak kurang kal. Ya untuk 1 tahun Romo kalau cukup Romo gitu. Jadi ya namanya anak ya, terus harus dibagilah 300.000 dibagi 12 ketemunya apa? 25.000. Bayangkan cukup enggak hidup 25.000 tahun 90 untuk makan 3 kali sehari, untuk menyekolahkan biaya sekolah saya. Ya. Kalau dipikir miris kadang miris, tetapi saya mengira Romo Adi bertanya itu karena Romo Adi mencintai saya. Romo Adi Satowidodo adalah gembala yang mencintai saya, mencintai keluarga saya. Makanya cukup 25.000 itu cukup. Dan waktu saya masih ingat uangnya itu hanya sekian. Waktu itu 50 enggak tahu uangnya berapa. Dimasukkan ke kantong atau tempat sampah. Bluk, Romo kok masukkan tempat sampah? Iya, uang itu sampah itu. Dia bilang gitu. Jadi setiap kali masukkan tempat sampah uangnya. Ya itulah gembala, menurut saya gembala yang baik. Ya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, cinta itu saya rasakan terus-menerus. Meskipun awalnya motivasinya adalah ingin membantu orang tua. Tapi lama-kelamaan motivasi itu menjadi suatu motivasi
cinta. Karena mungkin awalnya saya hanya membentuk orang tua itu bukan karena cinta orang tua, tapi karena kasihan. Tapi kalau saya pikir-pikir juga, rupanya kasihan itu juga salah satu dari unsur cinta. Maka ketika saya mendapatkan banyak cinta di sepanjang formasi hidup saya, termasuk almarhum Romo Louis Pandu, itu adalah Romo yang termasuk ikut ambil bagian dalam keluarga kami dan terutama saya pribadi. Karena dia yang pertama kali datang ke rumah saya, nanti masuk seminari ya Jok yang nggih Romo gitu. Saya masih umbil waktu itu, masih SD. Ya, tapi saya sudah lupa itu. Ya, ketika masuk seminari dia sudah pikun. Kamu siapa gitu ya? Saya malu. Padahal saya pengen minta uang. Katanya kan Romo Pandu waktu itu kan sering membiayai seminari, banyak seminaris, anak angkat seminaris waktu itu. Dan saya pengen datang ke dia untuk dapatkan uang. Tapi tanya, kamu siapa gitu? Saya malu. Sudah jauh-jauh dari ke paroki Kristus Raja, tapi tanya kamu siapa? Bingung saya jawabnya ya. Itulah ya cinta ya. Jadi rasa kasihan itu akhirnya juga tumbuh cinta ya. Dan cinta itu terus saya dapatkan sampai titik akhir ketika ya mau tahbisan pun ya saya merasakan ya cinta yang luar biasa dari Bapak Uskup yang almarhum, Bapak Uskup Sutikno. Makanya moto yang saya ambil itu adalah Matius ya 99 tentang karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Itu moto saya. Karena saya merasa Tuhan menyuruh saya untuk mengasihi orang tua saya, mencintai keluarga saya, membantu keluarga saya, dan kemudian karena di dalamnya saya jalani, saya bisa menemukan cinta Tuhan dalam hidup saya. Dan cinta Tuhan itu begitu besar, nampaknya tidak ada yang bisa merebut. Tadi dikatakan tidak akan ada yang bisa merebut ya domba-dombaku dari tangan Tuhan Yesus. Dan juga yang kedua, tidak ada yang bisa merebut dari tangan Bapa. Kalau Bapa itu sudah memberikan cintanya dan cintanya kita rasakan, maka tidak ada seorang pun yang bisa merebut cinta itu dalam hati kita. Ya. Maka akhirnya ya saya jadi imam. Tahun ini saya mungkin 18 tahun, ya mungkin ya 18 tahun ya. 18 tahun menjalani hidup imamat, ya semua karena keluarga. Maka saudara-saudari terkasih, panggilan itu adalah juga panggilan keluarga. Tuhan memberikan keluarga kita ya dengan rahmat yang berlimpah. Waktu kecil saya melihat itu bukan rahmat, karena kesulitan, berat, kesedihan, pilu, ya harus menahan ini itu, harus ya berusaha untuk tegar menghadapi kesulitan, tetapi ternyata itu adalah suatu rahmat yang terbesar. Maka panggilan bagi saya itu didengarkan dengan sangat kuat ketika orang sedang terpuruk, sedang dalam situasi yang amat sulit. Ya, maka tidak heran jika banyak orang-orang besar itu memang dia keluar dari kesulitan yang besar. Seperti dikatakan dalam bacaan kedua tadi, mereka adalah orang-orang suci, orang-orang yang keluar dari kesulitan yang besar di dalam hidupnya. Ya, saya bukan menghindari kesulitan yang besar dalam hidup saya. Saya hanya ingin membantu orang tua saya supaya tidak terus mengalami kesulitan
karena harus memikirkan cita-cita atau nasib saya. Ya. Dan saya bersyukur, kemarin saya seringkan juga ketika di KAP itu menjelang akhir hidup ibu saya mengatakan, "Le, ibumu itu rasanya kayak dimuliakan." Dan ketika mendengar kata-kata itu, batin saya langsung teringat pada Magnificat. Hatiku memuliakan Tuhan, sebab Ia memperhatikan hambanya yang rendah hati. Maka saya bersyukur menjadi imam, dan saya bersyukur bisa berbagi pada saat minggu panggilan ini. Berkat Allah menyertai kita semua.